Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama jawab salam gue gua. Banyak banget tadi Ustaz. Pokoknya gitu Pak Ibu. Lai aduh yo makhluk jemaah yang beradu di dalam musalla waqah, yang musalla kita cintai gua. Baik yang mendengar di luar melalui corong minggu. Satu, beliau menjawab salam. Aduh, dua bentuk doa untuk beliau. Aduh, bentuk doanya. Pertama kita doakan yang lain satu jawab salam tadi, mudah-mudahan yang masuk surga. Nah tu ibu jawab benar. Dan kedua doanya lain. Kalau lain satu orang yang mendengar membaca salam tadi dia jawab, karena menjawab salam tu wajib. Satu beliau menjawab. Kita doakan. Mana banyak utangnya dalam salam apa sampai lunas dah. Harus kata, ada cukup jamin sebab kita undang dia. Dibuktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rada tidak kata rada, tujuh dan jauh banyak dan mulu. Alhamdulillah semangat jawab salam malam walai sumarah isi musalaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak pengurus musala seperangkat kepengurusan lainnya, para nenek mama, alim ulama, cadiak pandai seluruh bidang dalam negeri, para tokoh masyarakat yang ditinggikan syarat tiang dan didahulukan selangkah. Begitu juga para berdua kandung, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Teristimewa para generasi muda harapan bangsa, harapan orang tua, harapan agama, dan insya Allah menjadi penolong untuk harapan orang tua di hari yang kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah qiyamul lail rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah. Salah satu bentuk selawat tidak saja dengan ucapan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, banyak beredar sekarang bentuknya selawat. Untuk itu alangkah beruntungnya seorang hamba yang mau fahmunnya ini, mulutnya ini dengan mudah mengisi di sela-sela kekosongan dengan mengucapkan kalimat-kalimat tarbawiyah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga terhiasi jiwa kita, kehidupan kita, aspek dan tingkah laku kita, bahkan pemikiran serta imajinasi kita dalam rangka taqarrub ilallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, salah satu bentuk cinta
Kok kita paluri kok cinta dalam artian positif. Itu biasanya akan berdampak kepada 3 bentuk. Pertama, lahir dari fahmunnya, berdampak kepada mulutnya. Sering ia berucap terhadap apa yang ia cintai. Yang kedua, akan terlahir dari perbuatan tingkah lakunya. Dia akan cenderung meniru, mencontoh apa yang diperbuat oleh yang ia cintai. Yang ketiga, dari segi pemikiran. Dia akan selalu ingat, kalau seandainya cinta ini kita arahkan sesuai dengan syariat Islam, dinul Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, pemikirannya akan tetap mengingat Allah, akan tetap mengingat perjuangan baginda Rasulullah. Untuk itu ibu bapak, para mama, orang tua, para nenek mama, sebelumnya sama-sama kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kita kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama. Andai kata sepanjang pencapaian tausiah kau nak terletakkan pada tampiknya, atau kurang referensinya, atau kurang cara penyampaiannya, di sela-sela waktu yang kosong beko mari, dari mana dalilnya beko habis kita coba ulang balik. Yang jelas pada kesempatan hari ini, cinta kita kepada Allah tentu sering kita menyebut ayat-ayat Allah. Selalu kita puja Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Bahkan salah pepatah itu mengatakan, Bapak kaum muslimin rahimahullah, menjadi syiar sekarang bagi anak muda awak. Hasbi Rabbi Jalallah. Tidak ada yang lain lagi selain daripada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku selain daripada Allah. Dikaitkan dengan nama Nabi Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad Sallallahu, cahayanya Nabi Muhammad itu penerangan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad Sallallahu, la dan selawatan. Begitu indahnya kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Kita mohon maaf dan cameh lo anak al-ampu, sekali lagi mohon maaf awak yang hidup di akhir-akhir zaman. Sungguh pun banyak bentuk sesuatu yang menggoncang, sekali lagi, yang banyak akan menggoda, mengikis keimanan kita. Tapi Allah selalu banyak pula menciptakan lapangan untuk awak sebagai bahan menumpuan tabungan yang seluas-luasnya. Sekali lagi, sungguh pun kita hidup di ujung-ujung akhir zaman. Bapa itu kecek Pak Ustaz, awak hidup di akhir zaman. Bapa indah banyak hadis Nabi yang basuh kini ibu bapak. Salah satu koronan bu sampaikan tadi. Mohon maaf Pak. Nan acuk kita sabik, nan itu kita jadikan sebagai bahan bumerang kini go, nan kita takuti mendunia, bukan di daerah awak saya, mendunia. Bunda, hasil penelitian sementara Bapak, orang Minang itu salah satu tandonyo kok mangecek sindi basindi jalan tapi mah napi, nan kuri kundi, nan merah sago, nan baik budi, nan indah baso, nan iyo nan indah. Artinya apa? Nak bisa dipatele-telian itu nan tanda orang Minang. Salah satu bentuknya yang tidak bisa dipatelekan. Orang Minang kalau apa yang ditulis di sinan, itu nan dibaca. Makanya gak payah basatunya antara orang Minang dan orang Barat. Kalau tiba di Minang, nan one itu yo one.
Nan tuo tu ya tuo, tiba di barat dia cuba-cuba one one. Tuo tu one tu. Kalau dia awak one tuo. Itu orang awak. Tiba di corona bapak kaum muslimin, corona jalih-jalih ditulis di Allah, di sang penciptanya, penerbitnya di tahun 82. Cek dalam surat Iqra. Nah, itu nak kecil Pak awak tadi ya. Disampaikan itu adalah hoax. Itu bukan hoax kaum muslimin. Jalih juz 82-nya beko juz ke-28-nya, jalih di halaman 2 balik ada tulisan corona. Itu di awal-awal di kecian itu adalah sebagai bahan TikTok. Nah, siapa tadi? Dah. Ada kalimat dia teh nazafa. Berkaitan dengan kebersihan. Itu salah satu bentuk. Dicalik dari segi pengertian kaum muslimin rahimakumullah. Kok bahasa orang di lapau corona itu kopi, rokok, nasi. Penelitian tidak mengatakan seperti itu. Awak orang Minang tadi kan? Tulisan corona di awal itu C. Awak lagi klik lagi C orang corona. C itu kalau namu awak mengartikan cara bunda. Ah tadi bu, cara. Setelah C apa? O, orang. R-nya cara orang, M-nya apa? Mencari, menipu. Cara orang menipu akhir zaman. Basuhan je kini kaum muslimin. Jadi tidak rahasia umum lagi. Tidak ada rahasia-rahasia. Namun Allah sampaikan dalam hal ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa dia itu? Walaupun banyak godaan untuk awak, alhamdulillah ibu bapak, minta ampun sekali lagi kita kepada Allah, mohon maaf kepada sesama. Banyak banalah godaan yang akan digiringi, namun perjuangan itu tetap individu yang bersangkutan. Individu yang bersangkutan. Makanya Allah sampaikan dalam salah satu firman-Nya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Katakan, hindari diri kita dari api neraka. Jaga. Bukan berarti pribadi awak sebab sesudah itu ada waw sebagai penghubung. Di dalam kaidah bahasa Arab, waw pun disebut ataf, menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Awak dan menjaga diri api neraka, mau itu pululah keluarga awak. Awak berdoa kapak sebagai MC tadi. Andai kata seorang pengurus yang berada di masjid gua di musala seorang, aduh misalnya 10 musala di kecamatan yang berani sampai serpot tadi, lah bara banyak nih mama dan itu gitu. Coba kaum muslimin rahimahullah, kita ingat pandangan. Awak kelemahan kini nantali 3 sapilin tungku 3 sejarang tu ndak aduh lain. Mama tinggal di mama, nakan tinggal di konakan. Garaha, ya sampai jumpa awak tadi. Tapi baama kan le bapak. Indu angkang di atas tu nama nyuruh untuk yang namanya online. Menurut angkang di atas tu, sedangkan Imam Al-Ghazali sama Imam Asy-Syafi'i, salah satu yang namanya terjadinya ta'alim wa ta'alib, pelajaran yang terpadu itu berhadapan. Itu pertama, salah satu syaratnya. Yang kedua apa? Ada yang mengajar, ada yang diajar. Tampak langsung. Ada mutalaah di situ, baru yang namanya ta'alim. Apa di daringan? Bali dia pe, sembali apa paket saya lapan ni apa pada. Karena juga lampu di kawahan. Apa paket lagi ni? Boh ada. Jadi ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, bukannya ambo nak mematali, tapi memang butuh ekstra kita ibu dan bapak. Dalam hal ko nak pandang anak orang, anak awak kemanakan orang, kemanakan awak. Tapi samuanlah cara mendidik tadi. Kamu syukur bana, sekian lama lo buat tadi lo antara ngasih langsung sampaikan kape. Ya mampa, lebaran mau tegak sekolah seorang Allah anak Allah kamu udah mencari apa boleh, ibu pun mencari, masih buat sih. Itulah pengaruh. Nauzubillah. Mohon kita kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama. Dia menganggap hidupnya itu adalah untuk selamanya.
Nggak sadar dia kaum muslimin rahimakumullah bahwa hidup kemati itu nggak tahu you know. Memang nggak sadar dia. Indah anak awasiko anakmu pun mau itu loh. Jadi berjuang kita itu memang butuh. Betul kata Nabi. Apa kata Nabi? Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalimat ini lahir dari fahmun Nabi, dari mulut Nabi gara-gara apa? Ketika salah seorang sahabat bertanya pulang dari medan tempur. Waktu itu Pak, dalam kisah Sul Anbiya itu kita cari lah banyak para sahabat, para syuhada yang berguguran di medan perang. Bertanya salah seorang sahabat, persis serpeko lah kita bayangkan kira-kira. Wahai Nabi, masih adakah parang yang lebih gadang daripada iku? Dijawab dan Nabi sambil senyum. Masih ada wahai sahabatku. Rojakna kita ko sahabat kaum muslimin, awakku baru balik dari perangan kete. Kita akan memasuki perang yang paling besar. Kecek Nabi ketika itu kepada para sahabat. Tak janganlah sahabat ibu-ibu bapak. Bakok gitu kecek Nabi. Bertanya sahabat yang paling berani lo balik. Bakok itu Nabi. Baik dah lewat. Tentu apa lagi perang yang paling gadang? Kita akan menempuh perang yang lebih besar. Apa itu? Perang mentaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, saya kita gambarkan kepada teknologi yang semakin canggih, kita larikan aja ke diri gitu. Kamu yakin Ramadan panuh dulu, baru-baru dulu musalah kok panuh. Mungkin awak banyak nentagak deh, dia sakit panuh. Tapi bisa kita rasakan sekarang. Gara-gara gerimis turun awak berkurang jadi. Lalu itu sebagai penyampaian yang pertama. Yang kedua, kita tengok dalam firman Allah surat Al-Fajr. Nah, itu pusatnya kau bapak kaum muslimin. Batuka-tuka kaji namanya kayak saliang ulang-ulang kaji wak namanya. Nanti aku mengajak melalui di atas mimbarku ibu juga bapak di sisa-sisa waktu yang kosong. Kok 5 menit lah kalau lo nak mula lo matowa karena ada nanti surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Firman Allah tadi menggambarkan begitu halusnya Allah berhusnuzan, baik sangko kepada makhluk yang diciptakannya bernama manusia yang beragama Islam. Orang-orang mukmin khususnya. Di mana halusnya? Dipanggil dengan panggilan yang lembut, dengan nafsul mutmainnah. Aku anak pak perlu kana apa dengar apa? Apa penyebab awak tu banyak jatuh ke lembah yang nista? Dan begitu juga perlu bagi sanak-sanak ambo, abang-abang, udah-udah ununi yang dalam tahap hijrah, yang salah mungkin malah tarasu kesalahan diperbuatnya, supaya nyobeko tetap mutmainnah di dalam beramalnya, istiqomah di dalam ibadahnya. Tolong dengar-dengar anak boy. Setelah kita berangkat dari ayat 27 tadi ya, setelah diteliti salah seorang ulama dari golongan tabi'in meneliti 3 ayat ini, kenapa Allah bisa panggil mutmainnah? Siapa saja orangnya? Dikaji, diteliti, dibuat dalam coretan bukunya. Tapi ini adalah seorang ulama bapak kaum muslimin, Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang ulama besar.
Dia teliti. Ternyata di dalam jiwa individu setiap manusia tadi